Oke, halo Kak Felix. Halo, selamat sore. Apa kabar lu? Baik, puji Tuhan. Lama enggak ketemu. Lama nggak ketemu lah. Kapan terakhir ketemu kita ya? Terakhir tahun lalu, waktu lebaran tahun lalu. Kok Felix ini Oke. setiap lebaran masih kesini, Chris? Setiap lebaran. Setiap lebaran. Kampung halamannya Sini. di sini. Hatinya di sini. Hatinya di sini. Pulang kampung sini ya. Tapi dia di Pasuruan. 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 Berarti memang harusnya di sini. Kenapa lu nggak di sini aja? Kenapa Koko balik ke Pasuruan? Ya nggak apa-apa. Yang aslinya di sana. Tapi memang kampungnya sini. Kalau Chris terakhir ketemu Felix kapan? Di Sati ya bu ya? Iya, Oh, Sati. tidak, satu ya. Oh, udah S1 satu. gitu, Udah terakhir. lama. Udah lama. Ya, tapi masih kadang-kadang kontak-kontakan. Iya, kadang kontak, Chat di IG, chat. di Tapi WA. chatmu nggak pernah bener kok kadang. Tapi random. Random. Ini. Random chatnya. Tapi kebanyakan Felix, kok Felix ya random. Hmm. Tiba-tiba kirim Tiba-tiba. aku gitu ya. Nah, Chris ini gimana sih Chris? Oh, gini. Tiba-tiba gitu. Ya udah kembali sih kan. Seru juga kan diskusi Iya. gitu. Itu ya. iya seru. Koko masih itu action figure ya? Action figure sekarang sudah enggak beli lagi action Banyak figure. kali action Dulu udah figure. banyak sih belinya. Banyak. Berapa juta aku habis? Nah, 12 juta ada ya? Apa? Iya kayaknya. Enggak nyampe. Iya dong. 900. Iya, enggak nyampe lah paling 8 juta, Oh, 7 juta. 8 Oh 8 juta. Ya 8 jutaan lah 9 juta. Tapi udah lunas sampai beletar. Udah. Tapi sampai sekarang masih aktif kan? Bu? Masih aktif figur maksudnya? Udah enggak aktif. Tapi spendnya kemana aja dia sekarang? Spendnya jelas ke JKT48 jelas. JKT48. Wota sih jelas. Wota. Taiga gitu. Enggak juga. Aku nol sama sekali aku nggak ngerti sih. Jelas itu sih yang paling beli di Pokemon buat kulak tuku. Ngapain berarti Koko di Pasuruan? Keseluruhan ya kerja dari pagi sampai sore, pulang ya paling istirahat. Oh bahasanya sekarang marketplace. Nah, Kok Felix yes. ada di marketplace? Pelayanan di marketplace. Ya, tapi bisa tapi dibilang tetap itu. tapi masih pelayanan. Aktif pelayanan. Pelayanan sih cuman Masih tuh, katanya. masih tapi ya nggak seintens dulu lah. Oh, Dulu ya sebulan 2 kali 3 kali. dulu dapat jadwal khotbah 2 kali seminggu, sekarang sekali seminggu gitu. Ya, enggak sebulan mungkin Oh, 2 kali ya. 2 kali seminggu berarti total 30 menit. 15 menit ya. 15 menit. Masih kok. Serius nih, Koko Felix kalau di jadwal khotbah serius sampai 15 menit? Enggak kan? Kamu udah maksudnya kan? 15 menit. Ini 15 menit masih tetap sama 15 menit enggak dari dulu enggak susah mau Kenapa, Bu? buat lama tuh kayaknya susah. Jadi tulis panjang tapi nggak keluar dia. Ya, cuma 15 menit jatuhnya akhirnya. Koko nggak latih sebelum khotbah mungkin Depan kaca. depan kaca. Ya, mungkin ya, tapi nggak tahu sih. 15 menit kayaknya udah lama. Poin apa aja tuh kok? Kita podcastnya sejam kok. Iya, makanya itu. Masuk khotbah 15 menit. 15 menit poin 1 Kenapa jelasan. itu kan? Kurang mengandalkan Roh Kudus. Mungkin Betul nggak, Bu? kali ya. Nggak tahu juga sih, iya Pak. 15 menit Jangan terlalu udah jujur lama. lah, Bu. 15 menit. Berarti ya tiap hari di kantor tuh ya. Iya, tiap hari sampai Sabtu, sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu Nah, Sabtu. 9 jam kok. 8,5. Oh, lama. UMR. Nggak nyampe. Kapan rencananya bosnya naikin sampai UMR? Nah, itu kurang tahu saya juga. Pergumulan masih berarti. Iya, Tapi Koko ada rencana nikah nggak sih? ada tapi nggak tahu apa. Iya. Kira-kira. Target. Sekarang kan masih berapa? 25. 29 lah. Paling ya 30-an, 35 paling. Nggak tahu lah, bingung. Sekarang udah berapa? 29. Sekarang 29. Nah, 29. 6 tahun lagi berarti. Ayo. 6 tahun, lama kali. Kan 35. Oh 35 ya? Semoga bisa. Kira-kira kalau lewat. Nggak tahu sih, Loh. 38 paling. Hah? 38 paling. Kok Aku ini misterius. tapi nih, Koko kan suka JKT48. Hmm. Apa sih sebutannya? Wota ya. Wota. Kalau seandainya Koko nanti mau cari pacar, kira-kira Koko cari yang suka JKT48 nggak? Salah satu kriterianya harus suka JKT48. Nah
itu sebenarnya agak membingungkan. Wih. Sebenarnya sih dulu ada ya di fanbase JKT itu. Jadi waktu mereka kumpul tuh ketemu akhirnya pacaran terus mereka menikah. Sama-sama suka JKT. Ada yang kayak Ketemunya gitu. ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, memang seharusnya sama-sama suka harusnya. Harusnya. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oh, tapi kalau misalnya Idealnya harusnya suka. oke. Tapi kalau misalnya dapet misalnya Koko cewek yang menentang Koko untuk Iya, Ya, iya. itu. Misalnya ada Nah, kamu nggak usah lagi cemburu, dia Iya. cemburu. ya Cemburu. banyak kasusnya itu. Nah, gimana? Nah, gimana? Ya terpaksa harus ditinggalkan lah kalau memang itu. Siapa? Siapa? Apa ya? JKT-nya. Oh, JKT-nya. berarti Koko tetap memilih. Iya, Iya. memang sudah. Oke. Luar biasa, luar biasa. Memang berat sih emang. Tapi ya harus dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan Sadis. Demi. demi sang hidup kan. Wih. Beda kayak Chris. Coba orang gue Felix tanya Chris ya. Chris ada rencana nikah? Coba gue Felix tanya. Tadi sudah bilang katanya nggak ada. Apa? Katanya nggak ada. Coba tanya kok. Yang rencana mau nikah tuh katanya nggak ada katanya. Ya kan sebenarnya targetnya 35. 35. Awalnya kan gitu. Siapa? K? Awalnya 35 memang. Dari dulu. Cuma ya dengan situasi seperti ini ya, Jadi naik 40 jadi muncul lagi tuh opsi hidup sendiri gitu. opsi hidup sendiri. Ya, tapi belum aku pilih. Belum. Tapi ada opsi. Ada Ada opsi. opsi. Dan masih 60% ke sana. 60% lebih besar. Kok Felix ada opsi nggak nikah nggak? Nggak tahu sih. Pengen sih nikah. Kenapa tuh? Tapi Kenapa? kalau nggak nikah ya wis apa pengen takdir mungkin. Betul. Nggak tahu juga, bingung soalnya. Nunggu robot AI aja kok. Apa robot? Robot AI. Oh, AI. Udah ada kan? Tapi masih kaku gerakannya. Yang melayani kita sampai tua gitu loh. Iya, kalian udah ada di Jepang tuh katanya itu. Better gitu kan? Nggak tahu juga sih ya. Nggak pernah ngeliat juga. Tapi gini. Ini. Koko pernah pacaran nggak? Nah, itu Nggak dulu. Nggak pernah. Nah, sekali. Tuh, Koko nggak pernah pacaran. Terus sekali yang misalnya punya pacar nggak cocok, emangnya mau nikah sama dia? Iya, Yakin itu sama sih. dia? Itu sih masalah sih itu sebenarnya. Tapi papa mamanya kok nggak jodohin gitu. Enggak. Aman lah ya. Nggak targetin umur berapa gitu? Enggak pernah ada nargetin nikah apa. Ya menonton dijodohin kan. Ayo kok sini. Meong. Kucing dong. Maksudnya ceweknya punya kucing. Punya kucing kan. Kucing. Oh sini kok. Iya. Ceweknya kok bawa kucing maksudnya. Iya, bawa kucing. Jangan salah paham dulu kok. Paham. Harus ditip tuh Chris. Wah, kacau kayak. Nggak ada di skrip. Gak ada di skrip ya. Out of the box. Tapi apa? Aku penasaran kok bisa sesuka itu sama JKT48. Iya, ya. Kayak suka nggak sama JKT48? Kan kayak sama-sama anime. Aku nggak suka yang 3D. Aku sukanya yang 2D, 2 dimensi. Beda. Tapi beda sih. Oh beda. Iya, beda dimensinya. Aku dulu deh. oke. Apa yang bikin? Dulu itu Penasaran aku. awalnya kan itu ya, Awalnya. ada muncul viral gitu loh, video-video JKT kan. Awalnya tuh lihat, jadi ada member JKT itu kayak dubbing gitu loh, dubbing suaranya Shinchan. Terus tak lihat kok ini siapa ini orang kok muncul terus. Tak lihat, tak search Muncul di mana? di itu IG. Oh, berarti baru. Iya awal 3 tahun lalu kan ya. Oh, 3 tahun Suka. lalu. baru 3 tahun 3 tahun lalu suka Masih- sih 3 tahun lalu. masih- 2,5 tahun Masuk lah. newbie lah, newbie. Oh, Nah. baru berarti. Baru Oke, itu oke. muncul tuh, sering muncul, terus tak lihat siapa ini, tak saya klik diarahkan ke JKT, terus lihat-lihat, denger lagunya, terus I want you. lagu Itu lagunya ya? lagu Iya. kebangsaan itu, lagu kebangsaan itu. Vokal sweet. Vokalis. Bukan sweet kan? Iya vokalis saya. Ya terus lihat itu, terus lihat ada daftar nama fanbase per kota. Wena. Tak dulu. Itu Koko posisi masih di Blitar. Enggak, udah Pasuruan. Hah? 2022 kan. Oh sudah keluar dari Blitar. Nah, saya masuk Oh dulu waktu di Blitar masih action figure ya? Iya, action figure. One Piece. Oh belum JKT. Oh iya. Terus Oh, iya, terus iya, terus iya. terus terus. Terus tak lihat tuh banyak ternyata orang yang suka
nggak cuma satu orang aja, berapa tuh, jutaan orang mungkin. Ada di Malang, Surabaya, Blitar ada juga, terus di Pasuruan, Madiun, Mojokerto banyak. Akhirnya saya cari itu, tak cari keluar tuh fanbase-nya Pasuruan. Saya hubungi, kenalan segala macam. Fanbase-nya, adminnya. Iya, adminnya. Ketuanya. Kenalan, terus oh ya Pasuruan berapa orang kak? Ya sekitar biasanya kalau ngumpul semua 200 orang. 200 orang. Ya paling yang aktif mungkin 100, yang 75 gitu. Tak potong. Cowok semua. Ada cewek. Oke. Berarti lebih banyak. Lebih banyak cowok emang. Oh, oke, lanjut. Juga Perbandingan kan Hawa ya. 2 banding 8. Dari 10 orang ya biasanya 7 laki, 3 perempuan. Lumayan 3/10. Nah, 3/10. Lumayan. Ya udah join dari situ, terus mulailah dengerin lagu bareng-bareng, bahas-bahas di Zoom kadang. Apa tadi Zoom? Bahas-bahas di Zoom tentang JKT, kita ada Zoom-nya kadang. Di Zoom tuh. Zoom. Oh, Zoom meeting. Ya Zoom meeting, bahas di Zoom meeting kadang. Tapi memang dari dulu ke Felix rajin Zoom, doa pagi. Nah, udah pagi. Rajin aku. Pimpin doa. Pimpin doa. Karena itu cuma 10 Sekarang menit pimpin paling. Oke, lanjut tuh. Zoom meeting terus. Nah, terus di Zoom meeting tuh ya kenalan, Mas. Bisa tahu kami dari mana, Mas? Katanya. Dari mana Kak tahu? Oh ya itu kan ada nomor adminnya dicantumkan di fanbase regional, fanbase nasional. Facebook. Iya, ada di Facebook, ada yang di Twitter. Itu masih Twitter kalau nggak salah. Oh iya benar. Ya sudah. Ngobrol-ngobrol di Zoom meeting. Terus ya akhirnya sampai sekarang. Cuman kalau untuk meet up ya susah. Ketemu sama orang-orang kan soalnya jauh-jauh juga dari rumah. Jakarta. Enggak, soalnya biasanya di kabupaten dari rumah tuh bisa 1 jaman lah. Kendaraan kan enggak ada juga ke sana. Oh, Jadi belum ada kendaraan. Enggak ada sih. Ya. Naik motor juga jauh banget Sampai males. sekarang. Ada ini nggak? Ada level-levelnya nggak? Misalnya yang suka JKT itu masih level-levelnya suka aja, suka Ya, banget, betul. suka. Oh, sampai Iya. Bronze, silver atau gold gitu kan. Biasanya ada yang biasanya cuma 2 sih, ada yang newbie sama ada yang sepuh. Sepuh. Oh, sebutannya newbie sepuh. Koko. Newbie masih newbie itu kalau pernah. Karena masih berapa tahun? 2 tahun setengah. Masuk sepuh tuh harus berapa tahun? Minimal tuh 6 tahun. Banyak sih ada yang 6 Ujian tahun. apa itu? Ujiannya apa ujian? Nggak tahu ya, mereka Beli. biasanya ngikutin. Enggak hafal gerakan. Biasanya mereka aktif kegiatan gitu biasanya. Apa? Oh, aktif kegiatan. Kegiatan terus sering kadang ada yang datang ke teater ke Jakarta gitu. Wow. Komifuro. Komifuro datang, ada beberapa yang Apa tuh datang. Komifuro? Event-event di Jepangan gitu. Ya. Yang ada JKT pernah datang ya. JKT48 sama di Jepang kan maksudnya dijadiin Iya. satu. Pernah sih dulu ada. Iya. Ada dulu. Kan dia dari kan kalau Jepang kan AKB, Akihabara. Oh, Nah, iya. kita JKT Jakarta. Aku nol. Nah, iya jadi itu buat Nol. Ya, akibat. aku juga nggak ikutin ya. Tapi teman-teman SMA aku. Sampai sekarang. Kayak sekarang akhirnya. Ya Cewek sudah. sepuh. Masih lama lah perjalanan. Siapa? Berarti sepuh dulu baru nikah. Ya nggak? Iya kayak Iya kayak. Tapi ngaruh nggak ke kriteria nanti ceweknya Koko? Karena Koko setiap hari lihat Iya ya, JKT. cewek. Itu ngaruh nggak sih? Pokoknya harus yang kayak yang Koko suka siapa namanya sekarang di JKT? Osi ya namanya. Osi. Nah, Maksudnya Vioni sebenarnya. Vioni. Sebenarnya ada 3. Vioni, Gracie sama Michi. Halo. Vioni nonton. Kalau Vioni nonton. Halo Vioni. Mau Aku fans dari Pasuruan. Ngomong. Fans dari Pasuruan. Oh, Nah gitulah oke. Osi itu. Nah cuman ya gitulah. Namanya kan banyak orang juga di kota-kota tuh fans JKT itu suka buat Osi jadi kriteria pasangan hidup. Tapi saya sih enggak sih. Soalnya kan ya namanya orang kan yang ditampilkan di layar di depan itu kan biasanya beda dengan yang di dalam, bias lah. Kan namanya itu kan sesuatu yang bias ya. Nah, itu kan kita kan nggak tahu dalamnya seperti apa. Jadi ya bisa jadikan patokan, susah nanti. Itu sih. Oke, kita masuk nih. Menurut Koko nih ya, Koko sendiri ya, level kesukaan Koko sama JKT48 nih ibarat kata dari 1 sampai 10 berapa kira-kira? Itu dulu deh. Levelnya lah. Menurut Koko, ini untuk Koko aja. 8. 8. 7,5 sampai 8 lah.
Apa bukti kalau Koko suka sama JKT48 sampai di Salah. Kenapa nggak 10? Kenapa nggak 10? Maksudnya Karena masih mikir. Maksudnya Spend. Iya, spendingnya itu kan masih mikir. oh dipengaruhi sama spend maksudnya. Iya, ada Ya, sih. orang kayak gitu. Salah satu Kalau misalnya maniak kan Iya, maniak. oh maksudnya- maniak. Nggak mikir lah. ngeluarin Koko duit. belum maniak berarti. Enggak. Tapi misalnya kalau misalnya duitnya Koko banyak, Oh iya, uang banyak gitu ya. Berlebihan maksudnya. ya. Iya, mungkin mau spend. Mau. Berarti dipengaruhi sama duit. Iya, ngaruhnya emang. Karena orang-orang yang mania itu mereka kerjanya 2 kali lipat tuh dapat. Ntar dulu, aku belum nangkap. Apa yang di duitnya untuk apa maksudnya? Ya, banyak sih sebenarnya ada beli. Ini kan Oh, ini baju JKT48. birthday t-shirt. Oh iya. Heeh. Walah, aku tadi pikir Chris kok tumben kok Felix pakai baju oversize. Iya. Iya kan? Oh ternyata Birthday t-shirt. Birthday t-shirtnya Vioni ini. tulisan belakangnya apa? Ini. Faith. Oh, JKT48 Kristen kok. Enggak, ini Enggak. posisinya Faith iman, kebetulan- pengharapan, kasih. kebetulan itu osinya ya namanya Kristen. Makanya suka baju birthday t-shirtnya kayak gini. Berarti Koko doakan terus berarti ya. Iya. Gitu-gitu Balik lah lagi. kurang lebih. Nah, Yang kita spend uangnya, yang Koko spend uangnya tuh berarti untuk di merchandise. merchandise stok. Nah, Lah baju ini kan paling cuma berapa? 100.000 toh? 190 lah. 190. Terus ada yang mahal gitu, maksudnya merchandise yang tadi kan kayak bilang kan kalau banyak duit spend banyak. Berani spend. Iya, Apa yang di itu? Biasanya itu yang kayak eksklusif member gitu biasanya. Member eksklusif. Oh ada. Ada, ini kan bukan biasa, ini umum kan. Member eksklusif Apa contohnya ada. eksklusif member? Foto bareng biasanya. Ada foto bareng. Bayar. Sama apa? Kayak tabletop itu apa? Iya. Top. Iya, meet and greet. Meet and greet. Jadi ki bayar kayak kupon gitu. Terus ngobrol sama osimu berapa detik? Satu kupon itu 30 detik. 30 detik. Live langsung ketemu. 30 detik atau 10 detik itu. Wah, anjir merinding. 10 detik kayak Enggak, maksudnya berapa bayarnya contoh? Sebut 100.000. 100.000? Harusnya masih segitu kan. 100.000 30 Ya, detik. sekitar 15. Tapi bisa double kan? Maksimal 3 tiket enggak salah. 300.000. Berarti 30 kali 30. 30 kali 3. Iya, 90 detik. Iya, 1 segituan. menit ngomong. menit, iya. Maksudnya depan berdua. Iya, Iya. 10 detik, Di? 10 detik. Di meja kayak gini. Meja gitu. Ngomong apa? Nah, Ngapa itu saya aja, nggak ngapa pernah aja. ikut saya. Soalnya di Jakarta terus tuh eventnya. Jakarta. Waktu itu aku sempet gitu. Cuma udah nggak Enak ya pakai cuan ya. Mau ke bisnis. Tapi namanya Iya. untuk bisa jadi brand yang besar gitu kan. Bayangin kalau Tapi gini. Ini aku mau uji dulu nih Koko nih. Hmm. Berarti Koko menilai cinta seorang terhadap personil JKT itu dari duitnya berarti. Karena cinta seorang terhadap JKT. Kan Koko menilai diri Koko ini kan hanya sampai 7,5 Iya, karena tidak berani spend duit. Iya, benar. Nah, berarti Koko menilai cinta seorang terhadap idolnya itu berarti dari duitnya. Dari spending kan ya maksudnya. Gimana Koko kira-kira benar nggak? Nah, sebenarnya itu juga dari manajemennya. manajemen maksudnya. Jadi menurut enggak itu Ya, ini kan cuma kebetulan dari antara Koko sama Osi bukan sama manajemen. enggak kalau ukuran Cinta. emang iya. Ah. Jadi itu dari spending tapi dari manajemen juga mengatakan gitu. Jadi Oh gitu. makin Officially banyak, berarti iya, gitu. makin banyak bukan statement langsung ya. Maksudnya makin banyak orang itu spending kan makin dikenal, makin diingat sama Benar. Akhirnya itu kan membuktikan Support ya. dari orang A misalkan habis selama ngidol sebulan habis 50 juta misalkan. Sama orang B habis 5 juta. Otomatis kan yang 50 juta ini dapat benefit. Dan dianggap secara nggak langsung dia lebih kenal JKT daripada Tapi kan belum 50 tentu. juta. Belum tentu. Maksudnya belum. Tapi kan belum tentu. Ya kan mungkin faktor ekonomi bisa aja kan. Iya makanya ya. Tapi kan mau nggak mau JKT memaksa untuk mau nggak mau kayak gitu harusnya. Iya sih. Hitungannya segitu. Berarti penilaian orang berarti ya itu ya. Maksudnya 7,5 yang Koko itu berarti kalau Koko simpulkan dari konteks penilaian orang dan manajemen. Iya dan pribadi juga. Hah? Aku juga mikirnya gitu harus. Oh, sadar diri berarti. Sadar diri emang. Wih, luar biasa. Aku masih belum nangkep aku. Nangkep. Lanjut aja. Iya. Oke, boleh lah. Tapi gitu. Oke. Seru ya.
Boleh. Berarti humble ya, berarti Koko ya. Iya, dibanding yang lain banyak. Aku penasaran, nggak ini loh. Aku balik dulu ya. Kan Koko misalnya spend duit nih, oke lah nggak ngomongin banyak duit, dikit duit. Pokoknya Koko spend duit, Iya, anggap aja sedikit-sedikit. 1 juta deh. Anggap. Iya. Benefitnya di Koko mungkin ada, Koko seneng karena Koko kan mengidolakan dia. Nah, tapi dia kan nggak mengidolakan Koko. Apa benefit? Nah, iya itu. Benefitnya dia dapat duit sih. Iya, main juga namanya kan. Nah, juga namanya. Sebenarnya dulu pernah tuh diliput tuh sama media kan, JKT48 itu menjual sebuah cinta searah katanya. Nah itu maksudnya. Nah, itu Emang maksudku. itu bisnisnya. Dan emang banyak waktu member terus lulus tuh banyak yang bilang sebenarnya ya itu fan service. Ya sama kayak dulu ada kan anime Oshinoko. Ya. Oshinoko tahu kan, Chris? Nah, itu kan juga sama konsepnya idol Jepang, mereka mengasihi, dipaksa untuk mencintai fans, padahal mereka ya nggak tahu lah kayak gimana kan. Nah itulah yang dibilang tadi saya bilang tuh menjual bias ya, sebuah cinta searah itu. Seakan-akan fansnya itu yang sudah spend itu mendapat feedback. Ada kan misalkan, oh iya kak, makasih kak. Itu kan umum kan sebenarnya, untuk umum bukan untuk. Tapi yang fans yang ngabisin duit itu merasa personal, nah, gitu. Iya. Itu yang disebut cinta searah. Tapi kan Ya, memang dianggap begitu. tapi kan memang konsep idol itu kan cinta idol itu milik bersama, Ya benar. cintanya fans hanya milik dia. Iya itu. Gitu. Iya benar. Jadi cintanya Koko hanya milik Avionis, tapi cinta Avionis ya milik Untuk semua. untuk semua. fans. Ya begitu konsepnya Berarti sama kayak gini juga. Iya, betul. Mengidolakan siapa? Elisia misalnya Elisia. Hmm. Ya udah. Dia masih mending ya. Apa namanya? Bisa lihat Kontrol itunya. nonton idolnya ya. Ya aku. Oh iya, 2D. Paling 2D kan. 2D. Paling cuma lihat waktu aku login game doang. Apa berarti Koko waktu spend duit itu ada kepuasan? Iya bisa punya barang-barang official, bisa ikut dukung kan. Itu ada kepuasan sih sendiri. Ya, aku sama sendiri. Tapi aku baca kok tadi apa itu, tapi jangan tersinggung ya fansnya. Apa nih? Disclaimer dulu nih, apa Wota ya panggilannya ya? Iya, Wota. Wota. Aku potong kan aku. Karena aku sama Wota kan, parah ya kan. Itu yang mereka menyalahgunakan imajinasi, apa sih namanya, yang habis konser JKT48, sorry ya, di kamar mandi. Oh iya. Sempet kan. Sudah dulu. Atau menurut kamu gimana tuh? Nah, itu kira-kira oknum atau memang seperti itu? Oknum kayak itu. Oknum. Jadi nggak kayak gitu sih. Udah yang asli. Oknum biasa lah. Tapi kok bisa ya? Iya itu nggak. Ya kan? Oke, aku tanya itu dulu deh. Kan Koko waktu apa sih namanya? Apa ya? Apa sih namanya? Mengidolakan. Iya. Apa ya? Aku penasaran soalnya. Gimana Koko ngebatasin gitu loh, maksudnya? Iya mbak. Kalau ini ya. oknum-oknum ini kan udah kayak keluar batas nih. Iya, ngomong kayak gitu tuh luar batas. Sebenarnya ada istilahnya tuh kayak wota cabul, wota grafur gitu-gitu. Oh, ada lagi. Iya, ada istilahnya. Wota cabul tuh ya yang tadi tuh, yang kasus itu. Terus ada ya banyak lah suka ngedit fotonya member jadi nggak pantas gitu. Jadi aneh-aneh. Dia tuh wota cabul. Jadi batasin ya sadar diri aja kan kita ini kan diberi kesempatan bisa nonton, bisa itu kan ya sebuah anugerah, sebuah privilege lah, bisa nonton kita kan meskipun jarak jauh. Ya sadar diri aja, nggak usah terlalu berlebihan sampai kadang ada istilah itu white knight. Apa tuh? Nah itu kayaknya yang di dunia Gachiko ya nggak sih? Gachiko itu nggak sih? bukan white knight itu kayak Beda lagi. gatekeeping gitu loh, gatekeeping istilahnya. Jadi bodo amat dia pokoknya, mau coachnya salah mau gimana tetap dia bela. Nah iya itu namanya white knight. Sebenarnya itu nggak cuma di idol, banyak di artis-artis juga punya kan. Sama artis buat salah ada aja yang bela. Kayak buzzer gitu nggak sih? Iya, Iya, buzzer ya. Wah, ada sampai kayak gitu ya. ada banyak banget. White knight. Itu yang bikin ya white knight, Kesatria putih. Kesatria putih. Yang memutihkan kesalahannya ibaratnya. Ya dianggap wajar lah. Tapi itu gitu. Tapi kok kalau gitu ya? Sampai mengimajinasikan sampai kayak gitu ya, maksudnya sampai cabul gitu ya. Iya. Ya kenapa nggak open BO apa? Kenapa nggak BO aja gitu loh. Ya itu biasanya Ya, orang kan? itu atau juga orang itu tuh ngomong kayak gitu tuh emang
Unu-unu kayak gitu tuh emang gimana ya? Nggak bisa lah banyak lah. Nggak bisa diatur sih ya. Iya, nggak bisa diatur. Kita nggak bisa ngatur imajinasi orang. Tapi gue sendiri Enggak lah. JKT48. Siapa aja personelnya? Hafal nggak? Kan tulis tadi. Hafal nggak? Yo, hafal. Ada biar Yang paling sering aku dengar ya Freya. Iya, Freya tuh masih muncul. Oke, sebutin satu. Semua ini. Semua. 7,5 katamu. Iya, ada Freya, terus Fioni, Onil, Lulu, Ola, Gita, terus ada lagi itu Gen 10 ada Indira, Amanda, Lin, Lia, Ella, terus Gen 11 ada Gracie, Grisel, terus ada Gendis, Katy, terus ada satu lagi itu ada Alia. Sampai 48 kok. Nggak lebih sih sebenarnya. Oh, lebih banyak. Gen 3 ada Feni, ada Gracia. Terus Gen 12 ada Fritzi, ada Olin, ada Levi, ada lagi lah banyak. Oke, sekarang nama-nama rasul ya. Nama-nama rasul apa enggak? Namanya para Yesus, apa enggak? Terus Markus, Yohanes, Yakobus, Depan para rasul. Lukas, nggak tahu Lukas. Terus Yohanes, Lukas bukan ting. Masuk murid sih sebelum murid. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yakobus. Lukas enggak kok ah. Oh, Lukas enggak ya? Matius juga enggak. Murid kok masuk 70 murid ya? Lingkaran. Enggak. Lingkaran murid Yesus berapa sih kok? 12 doang. Rasul. Oh iya, Yohanes, Yakobus, Thomas, bukan lah. Thomas, Andreas, Filipus, Bartolomeus banyak lah. Yesus Iskariot termasuk kalau Clement masuk ke Clement. enggak ya, Alexandria masuk. Tapi nggak ada salah sih kan mengidolakan. Menurut kok? Iya, ngidolakan enggak masalah sih. Yang salah? Yang salah ya sikap kita. Ada nggak batasnya kok? Ini sampai cross the line lah istilahnya. Sampai lebih batas ya. Maksudnya melebihi batas-batas kekristenan gitu, misalnya iman Kristen. Ada nggak sih batas? Kira-kira kalau orang yang udah spending sampai berjuta-juta tuh kira-kira menurut Koko melebihi batas? Motivasi hati orang kan kita nggak tahu ya motivasi mereka itu apa ya. Cuman yang saya tangkap dulu ada orang Jepang ya tinggal lama di Indo lah, udah ngikutin udah 10 tahun ngikutin JKT itu. Tapi di Indonesia dia? Tinggal di Indonesia kerja pulang pergi Jepang lah dulu. Habis berapa ya? Nggak terhitung lah 3 digit kayak 10 tahun kan ya. Itu dia beli kesaksian tuh. Dia Kristen. Nggak tahu sih. Nik, kalau bilang kesaksian? Ya kan itu dia buat. Oh iya. Apa ya istilahnya? Yang saksian sih, yang saksian. Cerita bukan jadi wawancara gitu. Testimoni. Sama aja kesaksian. Dia bilang katanya saya habisin duit banyak ini ya karena murni pengen dukung idol katanya biar nggak mati katanya. Nah dulu kan JKT kan sempat mau bubar COVID. Kan dia spend duit banyak waktu itu. Saya juga banyak juga sih yang itu. Tapi personilnya ganti-ganti nggak sih? Ada yang kamu bilang apa sih namanya? Graduate ya. Makanya kan ada gen-gennya. Iya, gen. Generasi berapa? Generasi berapa sekarang? 13 baru masuk. Prosesornya udah berapa tuh ya kan? Oke, apa? Wih, 13. Nah, misalnya contoh nih. Osnya Koko siapa? Fionis atau Fioni? Fioni. Seandainya Fioni graduate, galau Koko. Galau pasti jelas. Semua orang mengalami hal itu. Habis galau terus ganti OSI. Iya, ganti OSI. Nah, kan beda kalau make kan? Kacau. Ya, sebenarnya ada yang kayak teman-teman saya tuh kalau OSI-nya grade ya dia juga pensiun. Iyalah. Pensiun jadi ya berarti itu. Ada. Tapi kebanyakan sih sekarang ganti OSI. Koko udah berapa kali ganti OSI? Dan biasanya disebut sebagai karbit. Iya, sering disebut karbit. Karena sering ganti OSI. Oh, itu osiku karbit. Karbitan. Karena sekarang orang punya OSI-nya lebih dari satu. Banyak kan gitu. Itu belum graduate Fioni. Belum. Dari dulu. Belum.
graduate. Dia game berapa tuh? Gen 8. Wih, itu dia graduate tuh apa umur atau Ya prestasi pengen cari tantangan di luar biasanya. oh Kalau umur pilihan sih diri nggak ada. sendiri. Pilihan. Oh walah, Beda pensiun. sama kayak di Terminate ya, Bang. Dipecat. Dipecat beda gitu. Apa di Ada terminate dipecat. oh beda. Itu kalau melawan kesalahan. Ada ya kayak gitu. Ada. Seru juga ya. Seru sih. Seru juga ya. Lumayan lah. Tapi gini kok, Koko mengalami nggak Tuhan selama Koko mengidolakan? Ini Gimana, jalan gimana? gitu. Mengalami Tuhan gitu. Mengalami Tuhan ya. Nah, ini asik nih. Kita masuk ke teologis nih. Yang teologinya ya. Sebenarnya sih kalau Jelas tidak. cara mengidolakan itu Pengalaman pribadi lah kira. nah iya kan banyak orang akhirnya ya ini kan beli merchandise itu kan juga penyertaan Tuhan lah ya. Menurutku. Betul. Gimana kok gue bedain penyertaan Tuhan sama emosi semata? Enggak maksudnya Kan, kan susah juga tuh. ada penyediaan dananya gitu. Penyediaan. Kan Koko kerja. Iya tapi kan bisa aja di perjalanan waktu mau PO nggak bisa bayar uangnya kepake. Tapi ada aja kok jalan gue ya. Iya. Untuk bayar apa? Ya kayak dulu ada kasus dulu orang PO Iya bayar sih. baju ya kan belum dibayar tuh kan. PO di Jakarta tuh datang terus tiba-tiba uangnya kepake buat yang lain akhirnya nggak bisa lunasi PO cuma bayar sedikit tok. Itu kan menurutku DP juga doang bayar DP doang betul. biar DP akhirnya ya terpaksa minta minjem orang hanya ada 2 orang akhirnya Berarti- minjem orang. Berarti kehadiran Allah tuh di situ berarti ya. Menurutku gitu. Memampukan. Iya memampukan. Oke, bisa. Itu tak sih menurutku. Banyak orang juga gitu sih. Tapi Koko nggak berarti masih tapi nggak belum mau jawab nih, maksudnya Mengalami Tuhan. nggak bukan mana batas-batas yang masih di dalam lingkup kekristenan, mana yang udah enggak. Simpelnya lah. Ya secara umum. yang oknum cap dulu jelas enggak sudah. Karena sudah jelas enggak. Enggak, contohku. Kan kalau di kitab Wahyu kan. Oknum cabul udah mesti enggak katanya. Wah, itu cukup susah ngeditnya. Ya. Apa kalau di kitab Wahyu kan jangan menuhankan Naga. Tuhan. Naga. Bukan naga. Kan paus. Jangan menuhankan apa yang bukan Tuhan. Kan contohnya tuh kayak sederhananya. Keluaran itu. Apa? Keluar kok Wahyu. Keluar enggak ya yang jangan Wah, gimana Mas? jangan Jangan pada mulai di hadapanku. Lain di hadapanku. Oh, iya, Keluaran. Tapi kan itu pelajaran di kitab Wahyu tentang yang 666. Oh, 666. Iya. 666 kan artinya mentuhankan apa yang bukan Tuhan, termasuk Oke. hobi, Oh. termasuk kesukaan. Itu kan di kitab Wahyu kan. Iya betul. Nah, Memberhalakan ya, memberhalakan. nah itu mungkin contohnya kok. Kok gimana tuh? Ini pertanyaannya yang bagus, kapan JKT48 yang menjadi berhala gitu. Nah. Kalau dilihat dari sejarahnya sih ya, dan fans tuh banyak juga yang beri cerita-cerita gitu kan. Jadi mereka tuh jadi sebagai fans tuh ya, termasuk saya juga. Itu harus tahu kapan waktunya spend, kapan waktunya idol, kapan waktunya nggak spend untuk JKT. Itu satu. Terus kedua, kapan harus tahu posisi kita. JKT48 itu grup diidolakan aja, dikagumi. Jangan sampai di worship, jangan sampai disembah. Bedanya Itu gimana? kalau diidolakan itu kan kita sebatas kagum. Terus kalau misalkan ada semacam manajemennya ada yang kurang-kurangnya gitu ya. Kita sebagai fans ya kecewa pasti kecewa. Tapi kita nggak sampai menuntut banyak gitu karena kita sudah habis, karena kita misalkan fans sudah ngeluarin banyak, mereka ngerasa berhak ngatur manajemen gitu loh. Itu kan nggak boleh. Nah itu termasuk dalam hal ya menuhankan lah. Oh ini ini kan sudah misalnya saya sembah secara nggak langsung, saya ngasih duit, ngasih sembahan. Dia ngatur berarti dia yang jadi Tuhan berarti. Fansnya, Manajemennya Tuhan. Iya kan Nah, manajemennya kan. tapi kan fansnya pengen ngatur karena dia udah spend banyak kan. Nah. Berarti dia Tuhan dong. Dia yang Tuhan berarti. Iya, bukan JKT yang Tuhannya. Berarti kalau yang spend itu berarti
ngatur, iya seakan-akan Ngatur. seakan-akan Tuhan. Iya berarti. Ya, kebalik. Ya kurang lebih gitulah istilahnya. Oh, tak punya apa namanya self control. Iya, self control itu bahaya. Enggak, contoh sederhananya kayak gini, contoh sederhana nih ya. Waktunya baca kitab sampai akhirnya nggak bisa lagi atau lupa baca kitab karena gara Iya, nonton oh, JKT. Ya. pernah terjadi nggak Bu? Jadi kita tuh maksudnya. Ya lah, jangan yang lain lah kok. Enggak pernah lah. Ya baca Alkitab ya baca sedikit-sedikit atau tahu baca. Berarti nggak pernah apa namanya tuh mendistorsi berarti ya? dia? Enggak pernah. Itu sih. Berarti sebenarnya nggak masalah kita. Nggak masalah. Enggak masalah. Berarti Ya, sama berarti aja kayak hobi. batasnya di situ berarti ya, batasnya di situ. Bisa situ. Hanya mengagumi, Hmm. tapi nggak bisa memiliki. Nah, iya nggak bisa memiliki. Yang ngatur tadi kan memiliki. Iya, ibaratnya dengan kan, memiliki. Tuh. walaupun udah spend banyak, tapi ada kepuasan yang gue dapat. Iya, ada kepuasan. Tapi sebenarnya sama nggak sih Chris kayak hobi? Iya sama sebenarnya Sama ya. Kan orang juga rela apa namanya melakukan apapun demi hobi kan. Ya Beli misalnya kayak beli apa yang bisa mancing, jalan pancingan sampai malam. Iya, kayak aku suka musik. Nah. Aku spend duit untuk beli musik. Kabel untuk kabel. Mic, Nah. harganya juga iya sih. Iya. Juga sih. Oh, Sama- semua sama sebenarnya sama-sama aja, nggak ada masalah kok. Iya, nggak ada masalah. JKT48. Nyanyi satu lagu. Enggak. Nggak tahu. Tapi ada yang nari-nari itu kok belajar. Maksudnya itu ada latihannya nggak, training? Yang kalau misalnya konser ada yang nari-nari itu loh. Nari-nari. Iya kan yang rame di TikTok, di Instagram. Oh, yang pakai itu panjang apa alat panjang itu kan? Enggak, yang nari dia. Light stick. Enggak, dia nari aja. Pokoknya ada konser JKT dia nari gitu. Siapa yang nari? Yang mana tuh nggak tahu gue. Oh, tahu. Coba kalian ngobrol. Aku cariin. Siapa yang nari? Enggak, maksudnya dia ikut ikut memuji lah. Ikut keseruan, Seru. keseruan. Kayak gini loh, kalau anak hardcore tuh yang bikin lingkaran. Oh, itu sih. bukan nari itu. Itu masuk itu aku nggak ngerti apa itu namanya. Itu apa namanya? Butage, yang cen. Hah? Cen butage itu cuma yel-yel biasa. Oh iya. Yel-yel lah istilahnya. Anak hardcore kan mosing. Iya, mosing. Aku lihat kalian juga buat lingkaran. Ah, iya, ada itu yel-yel. Oh iya. Yel-yel biasa. Lazar Kristus gitu. Oh kan. Apa ya aku? Enggak usah dipraktekin cuman. Enggak hafal sih. Oh enggak apa, tapi ada. Ada bukunya malah. Wah, ada bukunya. Ada bukunya. Oh, keren ya. Banyak itu anunya. Cen-cennya. So, kalau mau itu harus belajar dulu kan. Enggak berani ngomong itu salah. Oke. Bahaya nanti kalau salah ngomong. Itu ada ini nggak sih hukumannya? Maksudnya kalau misalnya salah ngomong atau mungkin salah menjelaskan yel-yel. sesuatu, enggak? Maksudnya kayaknya kita ngobrol nih, kok. Iya dihujat. Iya, bisa Jawab. dihujat. Oh, hukumannya dihujat. Iya, dihujat biasa. Maksudnya nggak ada hukuman yang gimana Enggak. dikeluarin gitu dari Enggak. mata. Enggak. Akunnya tiba-tiba udah hilang akunnya. Ya kalau akunnya bisa tiba-tiba udah hilang. Iya, kadang ada sih yang pokoknya nggak sampai fatal lah. Siap-siap akun Story Back the Generation diserang botak. Iya. Berarti iya. Bingung loh. Apanya bingung? Ya karena aku nggak di situ ya. Kan beda ya. Idolanya. Maka intinya pastilah manusia punya idola kan. Tuh. Artis K-pop tuh Ya. K-pop tuh banyak tuh yang idolain Iya. K-pop. Orang-orang. Tapi koko misalnya nanti koko nikah gitu. Terus habis itu istrinya ngebolehin koko masih punya opsi, ya kan? Nah kira-kira apa namanya masih oke nggak koko punya istrinya itu nggak suka JKT, tapi ngebolehin koko untuk punya opsi dan koko masih tetap apa namanya loyal dengan Ya seneng kok. dengan Fion. Kayak kalau nggak suka JKT nggak mungkin memperbolehkan punya OSI masalahnya. Tapi kalau misalkan ada kira-kira misalkan ada kayak gitu. Nah. Ya dulu ada cerita dari Wota Sepuh umur 40 tahun lah, 5 tahun. Udah menikah. Dan nikah, istrinya nggak suka JKT, tapi diizinkan punya OSI. Nah, Itu ada satu dari 100 orang mungkin. Nah orangnya itu
ya setiap gajian gitu ya ada spend sedikit. Itu izin istrinya, orangnya tuh. Oh di sini. Pernah cerita dulu nggak salah dengan di Liput sih. Dulu ada laporan dari fanpage gitu. Ini cerita dari orang itu. Jadi misalkan gajian berapa, dia bilang ke istrinya mau spend buat JKT, buat osinya siapa gitu loh. Oh iya, ya, sama-sama dihitung berapa pengeluaran bulanan, pengeluaran untuk apa, self reward lah istilahnya kan, masuk self reward ya itu ya, berapa buat suaminya, berapa buat istrinya juga harus punya kan, untuk self reward buat apa, ya nggak apa-apa. Tapi tetap kebutuhan dapur harus tetap ngebul, harus tetap yang utama. Itu ya sebenarnya dia kerja juga ya normal lah, maksudnya normal. Ya, Tapi kan pasti ini kan yang di belakang masalah cewek kok. Maksudnya kan lawan jenis kan. Iya. Ya kan pasti ada kemungkinan cemburu. Nah kira-kira oke nggak sih? Ideal nggak seperti itu? Punya istri tapi masih tetap mengosikan. Sebenarnya nggak ideal sebenarnya. Nggak ideal, oke. Sebenarnya nggak ideal. Kalau udah punya nikah ya sudah nggak harusnya. Okay. Tapi yang kenyataannya Pak, beberapa ada sih kayak gitu. Boleh. Mereka menjalankannya juga nggak tahu juga gimana. Mereka menjalankannya tuh. Itu sih. Nah kalau sendiri gimana Chris yang soal itu? Soal apa? VTuber kan VTuber aku udah enggak. Ya dulu kan Dulu itu katanya apa? Mengidolakan Muna sampai itu kan berarti sama kan ya? Punya termasuk self reward lah itu masuk kesenangan pribadi kan yang ngelakuin juga kan. Tapi aku agak bingung ya yang Koko bilang kayak maksudnya apa menyembah itu kayak gimana. Tapi batasannya tuh apa? Maksudnya menyembah tuh menyembah kan mengagumi juga. Sama aja sebenarnya. Menyembah itu untuk yang hal yang tak terlihat kan metafisik. Tapi fisik juga ada. Nah, fisik lebih ke menghormati. Kalau misalnya Koko raja. Kalau misalnya Koko tanya aku, kamu mengagumi VTuber nggak gitu? Ya aku kagumi. Kamu nyembah nggak? Menyembah juga sih. Namanya mengagumkan itu, wah dia luar biasa gitu. Menyembah kan fisik kok. Enggak, tapi subjeknya kan metafisik. Oke. Kepada yang metafisik. Kalau sesuatu yang itu masalahnya aku nggak bisa nyebut itu menyembah. Kenapa? Kira-kira. Karena kan menyembah itu kan di Alkitab kan itu sesuatu yang tak terlihat gitu, yang metafisik gitu loh, dewa-dewa. Yesus. Dewa terus Yesus. Tuhan. Yesus ada wujudnya. Loh itu kan selama di dunia tapi kan dia tetap istilahnya selama di dunia kan Yesus pun menyembah Allah. Tetap Yesus disembah juga para muridnya. Nah, berarti bisa menyembah para muridnya aku nggak tahu tapi kan kalau itu Tuhan. Harapannya kan beda, harapan mesianiknya kan beda. Tapi kan menyembah. Iya, menyembah. Tapi konsepnya bukan menyembah yang sesungguhnya seperti yang seharusnya. Tapi menyembah yang seharusnya memang seperti apa? Nah, menyembah kan rupanya ekspresi. Nah, maksudnya pros bukan masalah objek. Pros kuneo. Sekarang kan menyembah kan. Nah, diekspresikan dengan sikap. Sujud, membungkuk, tunduk kayak tunduk gitu. Untuk menghormati, respect sama yang kita idolakan, yang kita anggap maha. Iya, maha. Nah, berarti kan ekspresinya ada tuh terbentuk. Kan JKT maha. Enggak kan? JKT kan enggak maha. Lah, tapi yang di pros kuneo itu enggak merujuk ke Tuhan aja kok. Ke dewa-dewa juga. Ya dewa-dewa metafisik kan. Oke. Patung. Ke patung mereka menyembah patung. Patungnya kan cuma visualisasi. Kan yang di belakang patung. Berarti Koko menilai penyembahan itu untuk subjek yang metafisik. Objek berarti ya. Ya, atau subjek atau objek atau terserah. Enggak, maksudnya ketika itu seseorang itu menyembah sesuatu yang metafisik, itu baru maksudnya menyembah. Iya, saya sih yang ini baru harus kayak gitu menyembah. Ya kalau orang-orang dulu menghormati raja itu raja kan dihormati. Meskipun kadang dipakai juga kata disembah. Tapi seharusnya menghormati, tetap menghormati. Kalau tak artikan sih. Oh itu. Nggak bisa diartikan menyembah soalnya. Itu sih. Jadi ya nggak bisa sih untuk menyembah JKT48, menyembah VTuber, tapi mengagumi. Gaming, mengagumi. Ekspresinya, ekspresi kekagumannya berupa tadi banyak itu vending dan lain-lain. Padahal penyembahan itu sendiri kan dari Pros Kuneo itu.
Ekspresi kan sebenarnya. Membungkuk. Ekspresi. Tindakan Ya makanya tuh nggak ada kan. nggak ada gimana aku maksudnya. Nggak ada kan, masa kita sujud membungkuk ke Misalnya ada gimana? sesuatu sama ini nggak ada misalnya. Nggak ada sebenarnya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kalau ada misalnya kalau ada. Nah, Nah, misalnya itu sekarang aku bungkuk sujud di hadapannya Alicia. Apakah itu Penyembahan terhadap Alicia atau enggak kira-kira? Subjeknya kan tetap bukannya metafisik. Loh, kalau kita bicara metafisik, Alicia tuh nggak hadir di antara kita loh. Di layar itu. Itu real kan? Kan Iya, dia nggak eksis di antara kita semua. Nah, Iya. bukannya tuh kelihatan ya Mas Ian? Iya kelihatan, Nah, dia iya. real, Nah, tapi iya. dia nggak eksis kan? Dia nggak ada bersama-sama dengan kayak kita. JKT48 kan di Jakarta? Ya apa? Iya kan? Itu kan maksudnya. Yang penting kan terlihat. Ah. Yang penting kan terlihat. Oh berarti sosok yang terlihat. Nah, itu nggak bisa disebut sebagai Oh, penyembahan sih. Oh, sosok yang terlihat menurut Koko nggak bisa kita sembah. nggak bisa kita sembah. Yang tak fisik kan artinya tak terlihat ya, tak terlihat, tak terbatas itu. Karena penyembahan itu hanya pada objek yang metafisik. Ya Metafisik. objek atau subjek lah, salah. Itu sih. Tapi oke. Misalnya nih aku sujud nih. Menurut Koko itu bukan penyembahan, ya Bukan. sujud aja. Iya. Oh gitu. Karena kan kita berangkat tadi dari prosuneo tuh yang Iya, tindakan iya, membungkuk tindakan. itu juga dipakai sebagai penyembahan. Berarti Iya. Koko Iya. misalkan itu. Harus dipisah sih. Oh bisa. Bisa. Berarti Gitu oke. sih. Nggak hanya sekedar ekspresi berarti mau. Iya. Iya, berarti nggak salah ya kalau misalnya aku mengidolakan seseorang, terus aku sujud menyembah kagum gitu. Iya. Nggak masalah. Nggak masalah, tapi bukan tinggal penyembah tetap. Bukan menyembah. Oh, bukan menyembah ya, sujud aja. Nah, sujud aja. Kagum aja. Kagum. Kagum aja selesai. Berarti. Oh, Oh iya. berarti ya intinya nggak ada penyembahan terhadap sosok yang nyata itu berarti nggak ada. Nggak ada. Nggak ada orang menyembah VTuber nggak ada. Nggak ada. Ya, oh iya karena penyembahan menurut Koko hanya pada yang metafisik. Metafisik. Oke. Oke. Ya, ya. Ada orang-orang terhormat datang ke tempat kita kan, kita juga gini kan. Respect, Ah, menunjukkan tanda Ya misalkan Penghargaan. artis atau siapa, presiden atau wali kota, siapa. bupati, Kan kita juga gini. sampai kenceng tangan. Ya ada kan tuh video-videonya tuh. Nggak bisa dia masih menyembah orang itu kan, nggak mungkin. Oke. Itu sih. Oke lah. Ya, ini dapat ya berarti ya. Dapat. Menarik ya. Berarti intinya nggak ada yang salah dengan mengidolakan seseorang atau sesuatu. Tapi gimana ya? Maksudnya gimana ya? Kan sering kali kita tuh kok apa namanya? Oh ini udah memberhalakan. Nah itu maksudnya sejauh mana sih sebenarnya memberhalakan itu loh? Memberhalakan ya itu kayak menyembah gitu loh. Kan kerap kali kan kita apa namanya kayak misalnya kita sujud ke patung. Oh berarti kalau kita sujud ke patung misalnya itu berarti bukan menyembah patung. Dalam hal apa misalnya disebut sebagai kita menyembah Allah lain itu seperti apa? Ya kalau orang itu istilahnya ya, kalau mereka tuh berdoa kepada sesuatu yang tak terlihat, itu baru disebut menyembah. Ada hal lain, dewa-dewa, divisualkan patung gitu. Terus kalau dia memberhala kan, dalam konteks idol ini, Oke. memberhala kan dalam konteks idol itu. Gini. Dalam hal apa ayat firman Tuhan yang jangan ada padamu Allah yang di hadapanku tuh kena Berlaku Berlaku. pada itu ya fans apa fans ya. Jangan ada jangan ada padamu Allah yang di orang lain di hadapanku. Di hal apa? Kok dilihat dari sudut pandang fans JKT. Iya, kapan berlakunya itu? Berlakunya Berarti nggak kalau- bisa berlaku berarti, karena kan kita nggak bisa menyembah. Iya, nggak bisa berlaku. Berarti nggak? Bentar. Kalau misalkan itu dianggap, kan mereka kan fans itu kan kita nggak bisa bilang dia menyembah. Betul. Berarti Kalau- nggak ada Allah lain dong. Nggak ada hal lain. Nah, lebih kepada prioritas sebenarnya. Oh prioritas. Kalau mereka sekarang ada member siapa gitu ya pernah bilang. berarti kata-katanya salah berarti. Pertanyaan kita yang salah. Atau ayatnya salah. Atau Nggak, itu hukum benar. kedua yang salah. Nah, ini benar. Oh, ayatnya benar. Tapi konteks kalau ditarik konteksnya nggak bisa. Kalau ditarik di konteks Fansnya JKT Fans. atau fans VTuber itu nggak bisa. Ya udah, kita singkirkan dulu idol VTuber. Nah, Dalam konteks
biasa-biasa aja. Ya. Dalam hal apa itu berlaku? Idolatry, tentang idolatry ya. Idolatry kan. Idolatry kan penyembahan berhala toh? Penyembahan berhala. Kalau kita melupakan Tuhan demi sesuatu yang lain, yang kita menurut kita menyembah yang lain selain Tuhan. Menyembah yang Iya, menyembah yang lain selain Tuhan. Kayak agama sekarang kan banyak yang campur. Oke. Kalau konteksnya yang berhala fisik kayak lupa Misalnya baca pohon Alkitab. lah. Yaitu animisme dinamisme itu kan hal lain. Terus kalau konteksnya kalau fisik kayak misalkan tadi yang Roy bilang kalau sampai lupa baca Alkitab itu bukan penyembahan bukan berhala. masalah penyembahan, tapi masalah prioritas. Oh, prioritas. Ya. Prioritaskan Tuhan. Itu sampai dosa nggak Tapi kira-kira? itu nggak bisa dianggap berhala sih menurut. Nggak, itu termasuk dosa nggak? Kira-kira menurut Koko? Tidak memprioritaskan Tuhan. Ya bukan tidak lah ya. Menduakan lah. Kurang memprioritaskan Tuhan. Kurang. Kira-kira termasuk dosa. Dosa apa enggak ya? Kira-kira aja. Selama ya jelas dosa sebenarnya. Kan kita kan juga tetap manusia berdosa. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kita itu kalau misalkan kita tetap dalam Tuhan, pasti Tuhan itu mengingatkan lah. Betul. Tapi kalau ada kasus kayak gitu ya berarti ya kita jatuh dalam dosa gitu aja. Oke. Masalahnya nggak bisa dianggap berhala kalau misalkan orang misalkan sesimpel itu, misalkan punya hobi tadi mancing atau mungkin hobi balapan atau apa, atau skateboard atau apalah sampai lupa Tuhan misalkan minggu gak ke gereja, lupa nggak baca Alkitab. Itu cuma masalah prioritas menurutku. Bukan tentang berhala. Bukan tentang berhala, itu prioritas. Jadi dia nggak bisa memprioritaskan Tuhan di hari itu. Oke, biar clear ya. Berarti Gitu. Oke, biar clear nih. Berarti konteks fans lah ya, itu nggak bisa dikatakan sebagai idolatry. Iya nggak bisa. Ya. Hanya prioritas. Ya, semua fans maksudnya. Oke, semua lah ya, termasuk semua. hobi juga. Nggak bisa dikatakan itu berarti idolatry. Iya, Memberhalakan Bisa. hobi atau memberhalakan seseorang. Iya. Hanya sebatas prioritas. Iya, prioritas. Nah, Lupa. berarti menurut Koko biar clear nih, yang dianggap berhala itu apa? Nyembah. Berhala itu kalau Nyembah pohon. Karena kan yang dikatakan di Alkitab berhala kan menyembah Allah lain selain itu kan. Nah, apa contoh buktinya nyata hari ini? Makanya Ya, dibilang banyak janganlah orang. membuat janganlah ada bagimu patung kan bilang Patung. kan. Nah, patung kan kalau kontekstualisasi HP bisa jadi. Iya. Iya dong. Berarti Berarti menyembah HP nih berhala. kira-kira gitu nggak kok? Kira-kira gitu nggak? Nah, aku seneng kopi enggak ya. Gimana? Kalau di zaman dulu kan patung ya itu berhubungan dengan sesuatu yang metafisik, sesuatu yang Ya, visualisasi dari hal yang dari fisik. metafisik. Kalau di zaman sekarang ya kalau orang itu sudah percaya Tuhan terus masih nyembah patung, di rumahnya punya patung, punya kepercayaan lain selain percaya pada Tuhan Yesus, nah itu baru menyembah berhala, mencampurkan kekristenan dengan yang lain. Oh, Kan ada pokoknya sekarang. gini, menurut Koko pokoknya yang berkaitan tentang berhala itu sesuatu yang metafisik. Iya, Ya, visualisasi dari sesuatu. Visualisasi itu. dari Nah, sesuatu yang metafisik. Kan ini supaya clear juga. biar clear. Itu. Nah gini. Berarti menurut Koko misalnya ada orang yang sudah percaya Kristus, tapi punya patung misalnya di rumah nih. Iya. Nah banyak dia sih. berdoa pada patungnya, dia Patung. bergantung pada patungnya misalnya. Patung. berharap Apa aja? pada patungnya. Apa? Patung apa aja kan? Iya. Penting sesuatu yang metafisikal. Berarti itu. Ya itu penyembahan. Loh, kalau misalnya patungnya anjing kan nggak metafisik. Ya kan ada dewa anjing. Loh, anjingnya sendiri kan nggak. Dewa anjing siapa? Gini mungkin maksudnya Koko. Contoh nih. Oke, ini vas bunga. Maksudnya buat Oke, taruh, biar clear nih ya, biar clear nih ya. Ini contoh nih vas bunga nih ya, Grace. Ya. Nah, aku berpikir bahwa ada sesuatu metafisik di dalam vas ini. Iya. Kemudian aku sembah dia, aku berharap sama vas bunga ini, bukan aku berharap sama vas bunga ini, tapi berharap pada Ya, sesuatu sesuatu yang di belakang. metafisik entah di dalam atau di baliknya ini. Iya, itu. Ada roh di dalam Iya, bunga itu. rohnya. Sesuatu metafisik. Oke. Itu berarti menurut Koko itu adalah Ya. idolatry. Ya idolatry. Ala lain. Nah. Oke. Itu
gitu sih. Punya kuasa, punya seperti kuasa gitu ya. Mempercayai bahwa vas bunga ini memiliki kuasa metafisik. Nah, tapi kalau tentang aku suka vas bunga ini, aku ngefans, aku hobi, sampai aku lupa nggak ke gereja, lupa baca Alkitab, Nah, itu prioritas. Iya gitu. Oke. Namanya tetap gitu. Ya, clear ya. Nah, nggak tahu pasti beda-beda lah. Iya. Nah, aku pandangnya tetap kayak gitu sih. Itu pandanganku Felix. Iya. Pandanganku. Ya guys, jadi gimana nih? Oh ya, kita ngobrol sama teman-teman dulu ya. Oke, jadi ya itu tadi kita ngobrol santai sebenarnya, tapi akhirnya nggak santai juga. Enggak. Ya. Tapi itu menurut Koko Felix ya, tentu tadi Koko Felix bilang ya masing-masing kita punya pemahaman yang beda-beda. Sendiri-sendiri. Ya aku harap teman-teman bisa nggak langsung iya ya, tapi bisa mencari ya, mempelajari. Ya. Tapi ini obrolan kita. Ya, oke. Menarik. Oke, berarti ya. udah disiapin sama Koko. Jawabannya sejak kemarin malam. Sejak dia tahu. Ada lotri nih. Mau lari kemana nih? Mau dari kemana nih? Nah, Oke deh, mungkin ini karena kan kita sudah ngobrol sama teman-teman. Mungkin pesan untuk Bota lah dulu. Ya, Untuk para Bota. fans. Para fans Bota dulu deh. Untuk Bota fans. dulu deh. Untuk Bota dulu. Untuk Bota dulu. bisa sebut sama aja lah fans sama Bota juga. Bota dulu. Sama ya. Oh ya sama aja oke. Untuk para fans JKT48 atau Wota, ya kita sebagai fans kita harus menjadi fans yang bijak lah dalam segala hal, khususnya hubungan dengan idol ya. Jadi jangan sampai kita menjadi fans yang toksik, yang fans yang terlibat oknum yang tidak penting. Nah, kita jadi fans yang kita tahu bahwa kita itu fans karena kita ingin mengambil sebuah pelajaran dari JKT48 tentang disiplin, tentang kerja keras, tentang bagaimana menjadi pribadi yang bisa bermanfaat buat orang lain, gitu-gitu. Jangan sampai kita fans itu justru dengan kehadiran fans malah menimbulkan perpecahan dan lain-lain, sehingga mengidola dengan bijak, dengan fun, dengan enjoy, supaya kita bisa menikmati bersama-sama. Amin. Betul. Untuk semua fans, entah itu fans JKT48 atau hobi atau apalah yang lain, apa sama atau beda? Untuk semua fans yang mengidolakan sesuatu, hobi atau punya tokoh idola lah ya istilahnya, pandanglah sebuah idola itu bukan sesuatu yang sangat kalian butuhkan. Kita tetap sebagai manusia itu membutuhkan Tuhan. Idola itu hanya sebagai sesuatu yang ministerial, sebagai sesuatu yang untuk membuat kita lebih semangat. Ya kan, banyak juga orang-orang yang mengidolakan orang akhirnya semangat. Kayak kemarin di JKT ada orang yang kena kanker, mengidolakan JKT, menjadi biar semangat hidup gitu. Nah, jadikan itu sebagai suatu penyemangat. Idola apapun lah, mau YouTuber, mau JKT, mau K-pop, ada J-pop, ada dan yang lain-lain. Jadikan itu sebagai suatu mood booster, sebagai suatu penyemangat hidup supaya hidup kita lebih bermakna, lebih bersemangat, lebih termotivasi gitu. Itu sih aja sih. Tapi aku tergelitik nih gara-gara kok kasih kesimpulan yang luar biasa. Berarti ya apa dikit ya. Kok bilang kan jadikan mereka sebagai mood booster, semangat hidup, untuk membuat kita lebih semangat kan. Ya. Tapi kalau dalam konteks kekristenan kan kita tahu sumbernya siapa. Kenapa Iya. langsung dari sumbernya aja? Kan Alkitab bilang bilang salah satu sebagai mood oh booster, salah satu. sebagai mood booster kita. Berarti Ko Felix Tetap melihat jangan lupakan Tuhan, tetap. tidak melupakan Tuhan, tetap sumber utamanya Tuhan. Ya. Biar clear. Dan Tuhan pakai Tuhan bisa pakai idola kita itu juga anugerah yang Tuhan kasih. Ya, secara buat nggak kita. langsung ya. Jalan. Secara nggak langsung. Begitu. Tapi justru idola yang kita idolakan tuh jadi ibarat kata trigger kita untuk ke sumbernya langsung. Iya, benar. Itu dong. Betul. Berarti Koko pernah mengingat Tuhan ketika Koko melihat Fioni. Ya, JKT48
ya pernah. Pernah nggak bersyukur karena Tuhan telah melahirkan Koko? Bukan melahirkan Koko. Nggak gini. Pernah nggak Koko bersyukur karena sudah lahir? Bersyukur sama Tuhan gitu ya, karena melihat Fioni. Pernah nggak dia membawa Koko kepada ucapan syukur terhadap Tuhan? Ucapan syukur pada Tuhan ya. Iya pernah. Karena ya lihat itu kan seperti kalau saya tuh melihat oh ya berarti diberi kesempatan lihat bukan Fioninya tapi melihat semangatnya kayak itunya gitu. Semangat dedikasi ibaratnya yang pas itu sih. Berarti kepribadiannya yang kepribadiannya karakternya dedikasi kan semua sama integritas kan semua sama emangnya selain Fioni enggak? Iya semua sama sih cuman emang yang kebetulan aja Fioni oh iya tapi belum ditanya tuh harusnya dari awal yang nanyanya ini kenapa kok dari semua bisa pilih Fioni ya iya kan pasti fisik toh enggak fisik enggak pertama sama sih fisik first impression sama enggak bentuk maksudnya fisiknya maksudnya kalau misalnya Fioni ya pertama ya karena orangnya suka bahas sesuatu yang random terus humor karakteristiknya terus orang juga suka people oriented bukan supel siapa ya istilahnya ya bisa membawa diri sama fans gitu loh fansnya tuh bisa nggak di kadang kan ada misalnya contoh lah ya misalkan apa fansnya tuh bener-bener gimana ya istilahnya ya tulus enggak kalau Bang Tulus ya nggak tahu juga maksudnya ya kan setting tadi ada fan service-nya ya, fan service-nya bener dalam hal apa nih fan service banyak ya kayak kalau yang fan service yang aku lihat kan seringnya kan di live nominasi itu ya membahas hal yang random terus sering kasih support ke fans iya itu intensitasnya lebih tinggi dibanding intensitas iya dan itu lebih klik situ oke mungkin dari Chris apanya untuk kesimpulan ibarat kata kesimpulan apalah mana sih iya ke kita lah kemana lah ya menurutku sih itu ya apa namanya ya aku melengkapi aja ya melengkapi dari Kopelix ya bahwa ya itu hanya sampai pada prioritas doang dan aku nggak mengklaim itu sebagai dosa. Iya. Kalau Kopelix kan mengklaim itu termasuk dosa ya. Tapi aku enggak sih. Aku enggak mengklaim itu sebagai ketika kita memprioritaskan hobi kita dan kita lupa gereja gitu misalnya. Atau kita lupa baca kitab. Ya aku enggak mengklaim itu sebagai dosa. Mungkin itu lebih ke apa namanya? Ya belum lah. Kayak kalau ada itu meterannya tuh kayak belum sih. Belum masih setengah-setengah lah ya. Belum dosa gitu. Tapi yang menariknya tuh ya beda pemahaman ya. Karena aku anggap ya tetap penyembah. Jadi aku tetap penyembah gitu. Tapi ya ini baru pemahaman baru sih. Iya, pandangan baru. Beda pandangan lah. Tapi ya intinya sehat-sehat lah ya kalau kita sebagai fans. Ya, jadi kalau ada pertanyaan apakah boleh anak-anak muda Kristen ini segmen terakhir ya terakhir ya udah aman kok ini udah bisa jadi satu artikel loh sebenarnya belum ada kan yang bahas JKT Mota dari perspektif proskuneo belum ada mau pakai teologinya apa nih kok kira-kira kalau mau bahas Calvin teologi Calvin ada kan tapi ada loh di ada ya institusi itu ada loh di volume 1 kan dia bahas banyak tuh tentang idolatry patung-patung living image biasanya dia. Oke, jadi kalau ada pertanyaan boleh nggak anak muda Kristen mengidolakan tokoh tertentu atau mengidolakan sesuatu objek atau subjek? Jawabannya apa? Boleh. Nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah karena sama aja kok sebenarnya dengan hobi, sama aja dengan kesukaan kita mungkin yang suka nongkrong malam-malam sampai jam 2 jam 3 pagi. Sebenarnya di bagian boleh atau tidaknya ya nggak apa-apa. Cuman akan masuk menjadi sebuah masalah ketika kita nggak bisa atur waktu yang tadi kita obrolin tentang prioritas itu. Iya, dan ya itu kan mengancuri diri kita dan betul. Konteks sosialnya lebih ya daripada konteks ketuhanannya. Ya tentang sosial betul. Lebih ke sosial sebenarnya. Ya. Daripada ke masalah masalah teologis bukan
Ya dan yang paling harus dikasih underline dan di garis tebal ya kalau mengidolakan seseorang sesuatu ngefans sama tokoh tertentu Spending banyak-banyak. bukan, waduh bukan Karena kan ya dinilai dari situ kan. nggak ada masalah kalau teman-teman mau spending nggak ada yang salah, Nggak ada yang salah. cuman harus tahu batasnya kita Jangan sampai pinjol. mana. Jangan pinjol. Apalagi pinjol ya. Ya pinjol Ya, ya, kasihan kan. Kan kasihan idolnya kan. Dapat duit pinjol. Pinjol. Siap dorong. Bener. Ya pasti itu tahu batasan lah ya. Oh batasan. Tapi batasannya nanya lagi. Oke lah, tapi daripada ngepotong ya kan. Tapi batasannya tuh siapa yang Intinya. ngebatasin? Simpelnya. Contoh gini, kalau kita orang Kristen, orang percaya, batasan kita kan firman Tuhan. Ya dengan Tuhan. Berarti firman Tuhan. Nah, kalau aku tangkep dari yang koko jelasin itu kan batasannya dari koko sendiri. Yang mana? Masalah penyembahan. Masalah ya dalam hal apapun, maksudnya dalam kita ngefans itu kan ada batasan pasti. Iya. Nah, yang koko pakai batasannya firman Tuhan atau batasan yang menurut koko? Berarti kan saya jelaskan kan itu yang kita harus tahu prioritas itu. Kita Yang firman Tuhan kan. firman Tuhan. Nomor suatu kan Tuhan. Berarti batasnya tetap firman Tuhan. Firman Tuhan. Dan fans itu adalah nggak apa-apa kita anggap sebagai anugerah Tuhan. Betul. Ya, untuk motivasi kita, untuk nge-trigger kita, mood Ya, booster. booster. Untuk nge-trigger kita ya ke sumbernya. Bukan Ya. mentok cuman di Hmm. Idolnya. idol. Idol. Idolnya ya. Hmm. Oke, kau, thank you kau.